Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang laba kotor. Di sini kelompok kami yang pertama saya sendiri, Andi Putra Fajarianto, NIM 036, dan Dimas Dwi Oktavian, NIM 039. Pemateri pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pertama ada pengertian dari laba kotor. Laba kotor atau gross margin adalah selisih antara penjualan sales dengan harga pokok penjualan. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan menurut Sumarso tahun 2004. Laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Menurut Kasmir tahun 2012. Data yang digunakan dalam analisis laba kotor: pertama, target yang telah ditetapkan. Yang kedua, pencapaian hasil laba pada periode tersebut. Yang ketiga, laba pada beberapa periode sebelumnya. Tujuan analisis laba kotor: perubahan dalam laba kotor atau gross profit perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan, kenaikan, maupun perubahan yang merugikan atau penurunan. Penyebab perubahan laba kotor: yang pertama, faktor penjualan, perubahan harga jual, perubahan kuantitas. Yang kedua, harga pokok penjualan. Penyebab perubahan laba kotor: yang pertama, perubahan harga jual atau sales price variance. Yang kedua, perubahan kuantitas produk yang dijual atau sales volume variance. Yang ketiga, perubahan harga pokok penjualan per satuan produk atau cost price variance. Yang keempat, perubahan kuantitas harga pokok penjualan atau cost volume variance. Manfaat analisis laba kotor: yang pertama, menurut Kasmir tahun 2012, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Yang ketujuh, sebagai salah satu alat ukur untuk menaikkan kinerja manajemen. Yang terakhir, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan. Sales price variance: perubahan harga jual, yaitu adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dibudgetkan atau harga jual sebelumnya. Rumusnya PT 2 kurung buka PR2 dikurangi PR1, di mana PR1 sendiri itu harga jual per satuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. PR2 harga jual per satuan produk yang sesungguhnya. KT2 kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya dijual. Selanjutnya ada sales volume variance: perubahan kuantitas produk yang dijual, yaitu adanya perbedaan antara kuantitas produk yang dijalankan atau tahun sebelumnya dengan kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau direalisir. Rumusnya PR1 kurung buka KT2 dikurangi KT1, di mana PR1 sendiri adalah harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. KT1 kuantitas atau volume produk yang sebelumnya atau yang dianggarkan. KT2 kuantitas atau volume produk yang sesungguhnya dijual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Aldi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Mas Aldi, di mana di sini saya akan membahas contoh soal dari buku Kasmir. Berikut data laporan laba rugi PT Yumiko, di mana dapat dilihat di sini pokok-pokok komponen yang ada serta jumlah-jumlahnya yang ada pada tahun 2006 dan tahun 2007 dalam bentuk rupiah. Nah, langsung saja analisis perubahan laba kotornya, yaitu yang A, sales price variance, di mana rumusnya KT2 dikali buka kurung PR2 dikurangi PR1 tutup kurung sama dengan 1100 dikali buka kurung RP 150 dikurangi RP 100, hasilnya RP 55.000. Di dalamnya menguntungkan. Kenapa? Nanti akan dibahas. Lalu yang kedua, sales volume variance.
PR1 kali buka kurung QT2 dikurangi QT1 tutup kurung RP100 dikali buka kurung 1100 dikurangi 1000 hasilnya 10.000 menguntungkan. Nah, ini catatannya. Jika hasilnya positif berarti ada kenaikan menguntungkan dari tahun sebelumnya menuju tahun berikutnya dari tahun 2006 ke 2007. Jika hasilnya negatif berarti ada penurunan atau merugikan. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai cost price variance, di mana ini termasuk dalam perubahan harga pokok penjualan per satuan, yaitu adanya perbedaan antara harga pokok penjualan per satuan produk menurut budget atau tahun sebelumnya dengan harga pokok yang sesungguhnya. Rumusnya bisa terlihat seperti di PPT tersebut. Juga penjelasannya di sini saya akan menjelaskan bila HPP kedua dikurangi HPP ke 1 hasilnya positif, ada kenaikan biaya HPP. Artinya di sini merugikan. Nah, sebaliknya bila HPP 2 dikurangi HPP 1 hasilnya negatif berarti menguntungkan. Nah, selanjutnya yaitu cost volume variance, di mana yaitu adanya perubahan harga pokok penjualan karena adanya perubahan kuantitas atau volume atau jumlah yang dijual atau yang diproduksi. Rumusnya seperti ini dan keterangannya juga seperti ini. Bila QT2 dikurangi QT1 hasilnya positif berarti ada kenaikan biaya HPP, artinya merugikan. Baliknya, bila QT2 dikurangi QT1 hasilnya negatif berarti menguntungkan. Selanjutnya yaitu analisis perubahan laba kotornya, bisa dilihat di sini. Jika hasilnya positif berarti ada kenaikan harga pokok yaitu merugikan. Jika hasilnya negatif berarti ada penurunan, berarti menguntungkan. Kenaikan penjualan disebabkan karena kenaikan harga jual Rp 55.000, kenaikan volume penjualan yaitu Rp 10 jumlahnya 65.000. Kenaikan HPP disebabkan karena kenaikan harga pokok per unit 27 dikurang 500. Kenaikan kuantitas harga pokok 7.500 jumlahnya yaitu 35.000. Nah, kenaikan laba kotornya yaitu 65 dikurangi 35 yaitu 30.000. Nah, yang terakhir yaitu perencanaan laba kotor. Dalam perencanaan laba kotor ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan laba kotor sehingga perlu dipertimbangkan, antara lain yaitu volume penjualan tahun sebelumnya, harga jual periode sebelumnya, kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun. Yang keempat yaitu kondisi persaingan baik secara lokal maupun internasional. Yang kelima, kecenderungan inflasi secara umum. Yang keenam, kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, kecenderungan perubahan selera masyarakat. Yang kedelapan, budget promosi yang harus dianggarkan, serta pertimbangan yang lainnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan dan ditambahkan apabila ada kesalahan dari penjelasan. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan lagi kepada Mas Aldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.